Salam Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan melawat kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu dalam perenungan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020. Bagian firman Tuhan yaitu dari Yesaya pasal 49, Yesaya pasal 49, ayat 5 sampai 15. Ayat 5 sampai 15 saya akan membacakannya secara lengkap untuk kita. Dua judul hamba Tuhan. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Penebus Israel, Allah yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghimpun umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayanginya, anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini bisa saja kita mengalami berbagai masalah, persoalan, penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, dikecewakan dan dilupakan orang. Tentu sangat menyakitkan bagi kita kalau hal-hal tersebut kita alami atau terjadi dalam hidup kita. Tentu kita tidak boleh dihancurkan oleh perasaan ditinggalkan, dilupakan, dikecewakan, sakit hati. Tapi kita harus bangkit untuk keluar dari permasalahan tersebut.
Tentu bangkit bukan dalam arti kata bahwa kita berniat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau yang terjadi dalam hidup kita adalah kita dijahati oleh orang lain. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini cukup panjang ayatnya, mau bercerita atau mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang tetap menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada umat Tuhan dalam konteks kita bangsa Israel. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara, poin yang ingin saya ajak untuk kita renungkan bersama-sama adalah dalam ayat 15, saya bacakan kembali untuk kita ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Sehingga saya memberi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Allah tidak melupakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah memang tidak melupakan kita. Allah selalu menyayangi kita. Bahkan ketika kita berdosa pun Allah tetap sayang kepada kita. Sehingga firman Tuhan untuk kita pada hari ini boleh mengingatkan kita bersama-sama. Ketika kita mengalami keterpurukan, yakinlah bahwa Tuhan menyayangi kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Ketika kita berdosa dan bersalah sekalipun, Tuhan berkenan. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Yang terpenting adalah bagaimana respon kita, jawaban kita. Maukah kita datang kepada Tuhan? Maukah kita mencari dan mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tuhan tidak melupakan kita. Allah tidak melupakan kita. Oleh sebab itu datanglah pada Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, kita boleh diingatkan. Kita boleh menunjukkan kasih dan kemurahan Allah pada sesama kita. Pada orang-orang yang terlupakan. Allah tidak melupakan kita. Kita pun tidak boleh melupakan sesama kita yang menderita. Kasih dan kepedulian kita harus kita tunjukkan. Kiranya Tuhan menolong dan membimbing kita menjadi pribadi yang mencari dan mengandalkan Allah. Karena Allah tidak melupakan kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkenan membimbing menuntun kami untuk selalu mencari Engkau. Sebagai Tuhan yang menyayangi kami dan tidak melupakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.